Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, pada hari ini kebetulan saya pertama kali ngajar di kelas ini ya. Jadi alangkah baiknya kita berkenalan lewat absen dulu. Mas Redon, Hadir Pak, selalu. Hasbi, Hadir Pak. Bagas, Hadir Pak. Ipung, Hadir Bapak. Resma, Adit, Hadir. Sahrul. Hadir Pak. Ya, saya kira hadir semua ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Redon. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut yang kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islamiyyin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, di sini mengingat kalian udah kelas 2 SMP ya, mungkin dulu waktu SD atau mungkin kelas 1 SMP udah pernah belajar mengenai ini. Jadi pada kali ini kita hanya mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah kita belajar. Nah, di sini beriman kepada hari akhir kita akan mempelajari banyak di dalamnya, kayak kepada hari akhir itu rukun iman berapa, terus pada iman pada hari akhir itu apa, dan macam-macamnya. Nanti ada kiamat kubro, kiamat sugro. Nah, kita lanjut ke materi. Beriman kepada hari akhir. Nah, pengertian beriman kepada hari akhir yaitu sebentar. Nah, beriman kepada hari akhir yaitu merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta itu akan hancur dan kehidupan yang kekal itu akan hancur semua. Nah, jadi hari akhir ini berakhirnya dunia ya. Jadi nanti banyak kejadian-kejadian di hari akhir tersebut. Jadi gak ada satu orang pun yang bisa selamat di hari kiamat. Nah, hari akhir itu rukun iman yang kelima. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini dalil-dalil yang ada yang terdapat tentang hari akhir. Nah, dalil yang dari Al-Quran bisa tolong dibacakan Mas siapa tadi? Mas Bagas ya? Oh iya, silakan. Yang mana Pak? Yang atas. Yang biru. Dalil 1. Dalil 1 surat Al-Hajj ayat 7. Dan sesungguhnya saat hari kiamat itu pasti akan datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di alam. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Nah, bawahnya ada dalil dari hadisnya. Tolong dibacakan Mas Maulana. Hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman pada hari itu adalah orang-orang yang dulu tidak beriman atau mereka yang belum melakukan kebaikan apapun dalam keimanan mereka. Nah, jadi itu dua dalil yang ada tentang hari akhirnya.
jadi dalil pertama itu apa namanya, pasti akan datang kan. Nah, semua itu akan dibangkitkan dari dalam kubur. Nah, kalau hadis yang kedua ini membicarakan tentang bahwa yang merasakan dari kiamat itu nanti orang-orang yang dulu tidak beriman atau yang belum melakukan kebaikan. Jadi insya Allah kita tidak ada berada dari suatu orang-orang tersebut. Insya Allah. Nah, kemudian masuk ke tanda-tanda kiamat sugro. Nah, ini sebagian aja yang mungkin dapat kita semua ketahui. Jadi mungkin masih banyak lagi, 7-8 masih ada. Cuman kita bahas segini aja. Nomor 1, banyaknya fitnah. Dibaca Mas Redon. 1. Banyaknya fitnah. Munculnya berbagai fitnah dan kerusakan moral di masyarakat. Nah, munculnya fitnah. Sekarang mungkin udah banyak ya orang-orang fitnah. Mungkin bagian dari ghibah atau apa namanya, bisa disebut sebagai gosip. Nah, gosip, ghibah ataupun apa, pasti menceritakan orang kejelekan seseorang, pasti ada aja yang ditambah-tambahin, nggak sesuai apa yang terjadi. Nah, itu mungkin udah banyak ya alhamdulillah lah. Ini tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian yang kedua, Mas Syahrul kamu bacakan. Kemaksiatan, bertambahnya berbagai maksiat seperti minuman keras, perzinahan dan perjudian. Pak, perzinahan itu apa? Perzinahan itu melakukan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Ya itu apa, Pak? Nah, itu mungkin untuk sekarang kalian belum boleh tahu, daripada nanti terjadi suatu hal yang nggak kita inginkan. Oh, nanti kalau Bapak Pastor tangkap kami zina ya, Pak? Nah, begitu. Melakukan hal tersebut, mending nggak usah tahu sekalian ya Mas ya. Oh, berarti kalau nanti sudah SMA boleh tahu zina, Pak? Tanya ke orang tua saja. Nah, itu dampak dari maksiat seperti minuman keras, terus perzinahan dan perjudian, itu juga mungkin udah banyak di kalangan kita sekarang. Nah, itu banyak sekali yang udah melakukan hal-hal tersebut. Jadi mungkin tanda-tanda kiamat sugro itu memang semakin dekat ya. Nah, yang ketiga, tingginya bangunan. Banyaknya bangunan tinggi yang menjulang ke langit. Sekarang juga sudah banyak juga bangunan tinggi. Di Indonesia udah ada, apalagi di luar negeri. Di Dubai contohnya, hampir semua bangunan udah melebihi masjid, udah melebihi masjid. Nah, zaman dulu tuh nggak boleh, bangunan lebih tinggi dari masjid. Nah, sekarang mungkin udah banyak banget ya. Nah, selanjutnya yang keempat, berkurangnya ilmu. Nah, berkurangnya ilmu ini apa maksudnya? Wafatnya para ulama. Mungkin udah banyak ulama-ulama yang udah wafat, dan orang penerusnya itu nggak bisa mengimbangi ulama-ulama terdahulu gitu loh. Nah, jadi itu termasuk kiamat sugro juga tanda-tanda. 5. Waktu berlalu cepat. Waktu terasa berlalu dan dengan sangat cepat. Nah, mungkin kita pernah yang ngalamin kayak, kok cepet banget sih hari ini, Pak. Itu jadi salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang kiamat sugro itu hampir semuanya sudah terjadi pada saat ini. 6. Anak durhaka. Mungkin udah banyak sekarang yang anak durhaka, mungkin ya bisa melawan orang tua, diminta tolong, disuruh orang tua ini itu nggak mau. Nah, itu jadi ya anak-anak durhaka itu bisa menjadi tanda-tanda kiamat sugro. Pak, kalau ngumpul bapak itu durhaka, Pak? Nah, itu sangat durhaka sekali. Tidak boleh hal seperti itu ya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro. 1. Munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu apa sih? Mas Hasbi, tolong dibacakan. Muncul Dajjal, seorang tokoh jahat yang akan menyebarkan fitnah besar di muka bumi. Nah, itu adalah sosok, sudah Mas. Nah, itu adalah sosok seorang Dajjal, ya. Nah, kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa. Nah, turunnya Nabi Isa itu buat apa? Nah, Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal tersebut. Jadi Dajjal tadi itu apa? Dibunuh. Bukan. Dajjal itu kan menyebarkan fitnah. Nah, mengajak orang-orang untuk ayo ini ikut aku gitu. Nah, sebelum itu kejadian dan menyebar, nah Nabi Isa cepat-cepat turun untuk membunuh Dajjal tadi, menegakkan kebenaran. Bukan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Isa. Kenapa enggak Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa itu
tertulis dalam surat Al-Quran yang surat sekian ya. Nah itu menjelaskan bahwa Nabi Musa akan turun untuk membunuh Dajjal. Nah nanti dicari aja di ayat Al-Quran ada. Kemudian nomor 3 keluarnya Ya'juj Ma'juj, 2 suku besar yang akan merusak dan menghancurkan bumi. Kemudian yang keempat terbitnya matahari dari barat. Nah nanti kalau misalkan tiba-tiba kaget, kok matahari dari barat? Nah jangan panik dulu, kemungkinan ada sore. Jadi yang biasa bangunnya sore ini, nah pas pagi atau sore nggak bisa membedakan, udah terlalu linglung biasanya. Tapi saya nggak tahu arah matahari mana barat, mana selatan. Nah itu nanti dipelajari lagi di pelajaran itu. Saya pihak ini. Pelajaran apa itu? Apa itu? Beda. Apa itu? Nomor 5, kabut tebal atau kabut dufon. Munculnya kabut tebal yang akan menyelimuti bumi. Nah ini beda dari apa namanya? Kabut-kabut itu apa? Nah, beda dari kabut-kabut yang di bawah dingin itu ya. Nah itu beda. Ini kabut tebal itu kabut yang sangat tebal. Nah jadi kalau misalkan kiamat itu terjadi, mau kita semua sembunyi di bawah kasur, mau sembunyi di dalam tong itu nggak bisa ya, karena semuanya itu akan hancur. Nah mungkin ini tadi ada tambahan dari tanda-tanda kiamat sugro mendekati kubro lah. Nah itu banyak di Arab Saudi itu udah mulai padang pasir itu udah mulai hijau ya. Terus sungai-sungai itu udah mulai meluap. Sungai-sungai sudah mulai meluap. Nah, kebetulan kemarin teman saya dari sana dan mengatakan bahwa itu iya memang terjadi. Jadi itulah tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Lanjut. Nah, peristiwa yang terjadi di hari akhir. Nomor 1 yaitu hari kebangkitan. Nah, jadi semuanya setelah mati, setelah meninggal, nah itu nanti ada di mana hari itu semua manusia itu akan dibangkitkan. Hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Semua makhluk hidup yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, setelah itu apa? Kemudian berkumpul yaumul mahsyar. Nah, ini semuanya dikumpulin, namanya itu di tempat padang mahsyar. Semua makhluk yang dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Dihisab ini dihitung amalnya. Bapak saya menanya, terus kalau yang dibakar itu gimana itu Pak? Yang dibakar Ya kan ada beberapa suku yang kayak ngapain itu loh Pak, kan itu kan kubur aja Pak, yang dikubur itu akan dibangkitkan kembali. Nah ini dalam Islam ya Mas ya? Dalam Islam. Ini dalam Islam. Jangan melenceng. Nanti ini kalian nomor 1 ini dijaga ya. Saya melenceng. Saya mau alat Pak. Wah, mu'alaf biasanya niat ya, lurus Mas. Oh iya Pak. Jangan melenceng lagi. Nanti ini sampai lagi. Nah kemudian itu dihisab itu untuk dihitung. Hari hisab atau yaumul hisab, hari perhitungan di mana setiap perbuatan manusia akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Nah, semua nanti kalau misalkan sudah ditanya atau mantra buka, itu nanti bisa jadi bukan mulut kalian doang yang ngomong. Jadi anggota tubuh kalian bisa ngomong semua dan jadi saksi. Kemudian selanjutnya yaitu ditimbang atau yaumul mizan, hari di mana amal baik dan buruk ditimbang untuk menentukan nasib akhir setiap orang. Jadi nanti ditimbang amal baik dan buruknya. Jangan sampai amal buruknya lebih berat ya. Ya makanya kita dari sekarang perbanyak amal baik. Kemudian selanjutnya yaitu hari pembalasan, yaumul jaza, hari di mana setiap orang menerima balasan atas amal perbuatannya. Nah, itu semua orang akan dihukum dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan di dunia. Nah, hari pemisahan, hari ketika orang dipisahkan berdasarkan amal baik sama amal buruk. Yang baik dipisahkan, yang buruk dipisahkan juga. Terus hari keabadian. Nah, hari keabadian menandai awal kehidupan abadi di surga bagi orang yang beriman dan di neraka bagi orang yang berdosa. Jadi ini adalah pilihan kita mau masuk ke mana. Dari sekarang kita hikmahnya apa kita mempelajari hari akhir? Nah, dari awal sampai sekarang ini kita tahu, maksudnya kayak kita tahu hari akhir itu apa sih hikmahnya kita mempelajari itu? Nomor 1, kalau dibaca Mbak Ibu
meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu kesadaran akan kehidupan setelah mati, mendorong seorang semakin dekat kepada Allah dan menjalankan perintahnya dengan mentaati. Nah, kemudian nomor 2, Mbak Raisma. Motivasi untuk berbuat kebaikan. Keyakinan akan adanya hisab dan balasan atas setiap perbuatan di bawah muslim untuk melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan dosa. Nomor 3, Mas Esbi, tolong dibacakan. Kesadaran akan keadilan ilahi, menyadari bahwa setiap amal perbuatan akan dihisab dengan adil seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa semua kezaliman akan mendapatkan balasannya. Kemudian nomor 4, Mas Adit, tolong dibacakan. Menghadirkan ketenangan batin. Keyakinan akan kehidupan setelah mati memberikan ketenangan batin. Karena umat muslim tahu bahwa dunia ini bukan akhir segalanya dan ada kehidupan yang lebih baik di akhirat. Nomor 5, Mas Fadli, dibacakan tolong. Menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas, mengingat hari akhir membantu seseorang untuk bersabar dalam menghadapi cobaan hidup dan lebih ikhlas dalam menjalani segala ketetapan Allah. Nah, jadi itu ya hikmah yang dapat kita pelajari tentang hari akhir. Tadi yang pertama ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, motivasi untuk berbuat kebaikan. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Dari sekarang keburukan karena kita diberi 2 pilihan tadi yang kita harus tentukan dari sekarang. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan keadilan ilahi. Yang keempat, menghadirkan ketenangan batin. Kemudian yang kelima, menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas. Nah, kita tuh harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan ya. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ya kita mencoba untuk ikhlas lah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengertian mawas diri. Nah, mawas diri ini apa sih? Mawas diri ini ya apa ya? Merefleksikan itu, mengevaluasi tindakan, pikiran, perasaan. Yaitu kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang akan datang. Hari akhir. Nah, ini hari akhir tadi yaitu apa namanya? Pengertian dari hari akhir yaitu keyakinan dalam Islam tentang kehidupan kematian, pertanggungjawaban atas amal dan perbuatan. Kemudian aspek mawas diri. Nah, introspeksi pribadi, mengkaji perbuatan sehari-hari, pengakuan dosa dan tobat. Nah, kita harus introspeksi diri kita ya, menyadari kesalahan dan tobat. Nah, kita yang udah merasa, ya kita semua udah banyak dosa, mari kita menyadari kesalahan dan bertobatlah. Habis itu peningkatan ibadah, memperbaiki kualitas ibadah, yang ibadahnya belum full, yang ibadahnya masih setengah-setengah atau seminggu sekali. Nah, kita perbaiki dari sekarang. Kebaikan sosial. Nah, ini di dalam masyarakat mungkin menjalankan perbuatan baik dan membantu sesama. Nggak harus orang-orang yang kita kenal aja, orang nggak kita kenal nggak apa-apa. Misalkan di jalan melihat apa orang yang butuh bantuan, nah kita bantu. Itu insya Allah semua akan dicatat sama yang ini apa? Yang tanggung jawab. Syatib, Rokib, Atib. Habis itu kesadaran akan dihisab. Nah, itu semua akan dihisab di hari akhir nanti. Jadi amal baik kalian, jadi amal buruk kalian, semua itu telah dicatat sama malaikat siapa tadi? Nah, itu. Nah, sekarang Bapak ada tugas yang mungkin kalian nanti bisa kerjakan, tulis di depan ya. Nanti insya Allah ada hadiahnya. Dibaca dulu. Kalau lu jawab langsung 2, 3 gitu gak apa? Satu saja. Enggak, maksudnya ini kan 1, 2, 3 nih Pak. Saya jawab nomor 2 atau nomor 3. Oh Pak. Maksudnya tak Urut mas, urut aja mas. Oh ya Pak. Mau jawab nomor 1? Saya nomor 2 Pak. Nomor 1 aja mas. Saya 1 Pak. Ya, silakan maju. Saya nomor 4. Gimana Pak? Tenang Pak. Di bawah aja mas. Bawah sini. Oh iya. Ini apa?
silakan. Apa soalnya Pak? Dibaca lagi Mas. Hari terakhir. Aku udah pernah Pak. Kenapa harus 3? Bentar, nanti dulu. Alam semesta. Pak. Tolong dibaca Mas. Hari akhir itu sedangkan hari kiamat yang semua makhluk yang ada di dalam dunia itu mampus. Tolong diganti makna katanya juga yang benar. Malam malam Pak. Oh iya malam ya Mas ya. Oh iya. Ini boy. Benar. Ya. Saya malam mas. Oke, Mas tolong tulis nomor 2-nya sekalian di bawahnya. Apa Pak Hadi Pak Pajero? Iya. Pajero. Umroh Mas. Umroh. Siap Mas. Alhamdulillah ya Allah. Nomor 2 ada yang mau? Oke maju. Orang bisa tahu. Ini semuanya maju ya nanti ya. Tetap kena. Orang-orang Pak. Jadi tidak bisa pilih-pilih. Ini semuanya kena, semuanya maju. Iya bener ya, anak-anak. Oh iya. Silahkan David. Yang ketiga, ini tolong sebutkan satu aja tanda-tanda kiamat sugro. Ada yang maju? Saya Pak. Ya silahkan. Cuma satu Pak. Satu saja. Tsunami. Asli. Bro. Enggak ini. Sugro, yang sugro. Ini Iya. sebelum tsunami bener. Ini mas, sebenarnya mas. Iya. Bener Pak. Iya. Bencana. Menulis banyak. Bencana alam. Maksudnya sedih Pak. Ada. Bencana tropis. Sudah cukup mas. Pak izin kamar mandi Pak. Ya kamu nggak mau maju? Berlawan Pak. Kamu izin Pak. Nah. Ini masih nomor 3 ya. Oh, sebutkan lagi yang belum disebutkan. Orang mati lebih tepatnya para ulama-ulama ya yang mati. Mas, monggo mas, silakan mas. Para ulama-ulama terdahulu banyak yang meninggal. Ini koreksi ya. Nah, nomor 4 yang maju. Oke. Oh iya, silakan. Satu saja mas. Kiamat Kubro. Bisa jaga matahari, bisa Tahu kan. Sudah tahun. Saya Pak. Ya, silakan nomor 4 sebutkan satu lagi. Ya nomor 5 sebutkan peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Ya Pak. Ya silakan langsung dua-duanya nggak apa-apa. Saya ditulis tentang Satu pada. saja. Gantian ya dulu. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Ya Tapi tapi hari kiamat berarti Pak. ya
yang udah tahu kiamat apa aja sih yang terjadi? Kalau udah selesai Ya. gitu loh. Tadi sudah kita bahas. Nggak bisa turun. Itu kan Bisa. Kan? ya itu kan selesai gitu. Ya kayak bisa Bisa. Bisa apa nih? Tadi yaumul tadi loh. Mas yaumul apa tadi? Jadi Pak. Eh, banget. manusia dibangkitkan. Ya, bisa. Manusia keluar. Ya, Pak. Ya, siapa tadi yang maju? Sini maju sana. Pak, Pak, Caca. Tadi tadi udah saya. Gimana? Oh iya. Siapa yang belum? Mas Maulana? Kalau lima sebutkan satu lagi dari yang terjadi peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Besok itu ngapain? Oke mas. Baju apa? Oke mas. Ya udah semua ya. Nah, jadi itu semua yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian diamin. Tadi dua pilihan tadi siapkan dan tentukan dari sekarang mau neraka atau surga. Ya itu pilihan ada di kalian semua. Nah sebelum kita akhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin satu orang membacakan satu kalimat dari saya. Mas Adit, tolong dibacakan di bawah. Terima kasih. Di bawah mas, bawahnya. Katanya banyak ini segera terwujud, tapi saya orangnya malas sujud. Ya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.